Nama saya Munadi. Saya terlahir di sebuah desa di Biren, yaitu tepatnya di Desa Masjid Baru pada tanggal 31 Desember tahun 1970. Dari kecil saya bersekolah di Aceh dan juga sampai dengan SMA. Kemudian kebetulan saya berkesempatan sekolah di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri yang ada di Bandung. Alhamdulillah bisa terselesaikan dalam 3 tahun. Penempatan pertama tahun 95 itu di Kecamatan Pesangan. Di Kecamatan Pesangan, waktu itu masih Aceh Utara, yang sekarang sudah pisah menjadi 2 kabupaten, yaitu Aceh Utara dan Biren. Di situ saya belajar berkarir dari membuat amplop, kemudian juga nganterin surat, kemudian juga mengawasin kegiatan-kegiatan yang ada di desa-desa, yang alhamdulillah karena saya lakukan dan juga saya kerjakan dengan senang hati, ya saya kira tidak ada yang menjadi beban, tidak ada yang menjadi beban buat saya sendiri. Kemudian pada tahun 96 saya dipanggil sama Pak Pembantu Bupati Biren. Saya dipanggil, kebetulan saya dikasih kesempatan untuk menjadi lurah. Kebetulan waktu itu saya belum berkeluarga. Jadi oleh Pak Pembantu Bupati, karena saya belum berkeluarga, saya diberikan kesempatan. Tetapi saya harus memenuhi permintaannya. Saya dikasih kesempatan untuk menjadi lurah, tapi saya dikasih kesempatan waktu 4 bulan saya harus punya ibu PKK. 4 bulan saya harus punya istri. Dan kebetulan juga yang sering berkomunikasi dan juga mungkin lebih dekat salah satu perempuan yang ada di Depok. Yang alhamdulillah sampai hari ini dan juga mungkin sampai seterusnya jangan nambah-nambah lah. Cukup yang itu saja. Cukup itu saja. Saya kira nambah juga bukan nambah senang, mungkin juga akan nambah sakit kepala. Kemudian dari sejak saya nikah, kemudian lahir anak pertama di Depok, karena saya lihat kondisi di Aceh merasa saya sendiri juga mungkin merasa kurang nyaman. Kemudian juga kebetulan istri merupakan anak perempuan satu. Jadi si orang tuanya ini agak merasa berat untuk melepaskan pisah dengan mereka. Ya akhirnya ya udahlah, saya ngalah. Saya pindah ke Depok dari 97 sampai dengan 2007 saya ada di Depok. Yang alhamdulillah dari pertama saya masuk ke Depok, saya selalu dalam berjabatan. Pertama saya Sekel Depok Jaya, kemudian jadi Sekel Kelurahan Depok, kemudian jadi Lurah Depok, kemudian jadi Lurah Mampang, kemudian jadi Lurah Kukusan, kemudian jadi kasih pelatihan di Disnakersos, kemudian jadi kasih pelatihan di Kesbangpol, dan terakhir di Kesbangpol. Pada saat saya posisi di Kesbangpol, orang tua saya dua-duanya datang dari Aceh kemari. Beliau nangis-nangis dan beliau minta biar saya pulang. Yang alasannya dari sekolah jauh dengan beliau, sampai dengan saya kerja juga jauh dengan beliau. Ya akhirnya terketuk hati saya, memang saya harus mendampingi beliau. Kapan lagi saya kira waktu mumpung beliau masih ada, kapan waktu saya kebetulan saya masih punya waktu untuk bisa mengabdi kepada beliau. Dan alhamdulillah sampai 2007 sampai dengan 2017 saya di Lux Mawai. Di Lux Mawai pun saya selalu dalam berjabatan. Pertama saya di Lux Mawai saya sebagai Sekcam Muara 1. Kemudian saya jadi Camat Blangmangan. Kemudian saya jadi Sekretaris Dinas Perhubungan. Kemudian saya jadi Kabak Humas. Kemudian saya jadi Camat Banda Sakti. Kemudian jadi Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat atau BPN.
Kemudian terakhir saya sebagai sekretaris Badan Penanggulangan Bencana. Itu saya di Lok Sumawe. Nah, 10 tahun saya di Aceh dan saya sudah mengabdi kepada orang tua, dan kebetulan tahun 2010 kemudian juga di tahun 2016 itu orang tua saya meninggalkan kami, walaupun juga mungkin tidak maksimal saya mengabdi kepada beliau, tetapi setidaknya apa yang diharapkan beliau itu kepada saya, walaupun hanya sedikit, tapi sudah saya anggap sudah terpenuhi. Kemudian dari 2017 saya hampir setiap hari itu mertua komunikasi dengan kami. Dan dalam 1 bulan itu mertua bisa 3 kali ke Aceh. 1 bulan bisa 3 kali ke Aceh. Kadang-kadang pagi nyampe, siangnya udah minta pulang. Mungkin si bapak saya ini nganggapnya Depok dengan Aceh itu kayak sawangan dengan beji gitu ya. Pagi datang, sore bisa pulang gitu ya. Jadi karena saya merasa kasihan karena perjalanan jauh, akhirnya saya ngambil kesimpulan saya ngalah, dan saya untuk menyenangkan hati salah satu orang tua lagi yang ada di Depok, karena masih ada kesempatan, ya saya kira itu langkah yang terbaik. Jadi akhirnya 2017 saya pindah lagi ke Depok, dan itu juga alasannya bukan karena kepingin berkarir atau apa, bukan, tetapi semata-mata karena orang tua, semata-mata karena keluarga, ingin membahagiakan orang tua. Sejak 2018 kebetulan saya dipercayakan sebagai Kepala UPT Damkar Bojongsari, dan saya sangat-sangat bersyukur bisa dipercayakan itu kepada saya, karena di sisi lain kalau dilihat dari pangkat, saya tidak layak untuk jadi Kepala UPT. Saat ini saya berpangkat golongan 4B, layaknya itu sebagai Kepala Dinas. Tetapi itu bukan sasaran saya untuk pindah ke Depok. Sasaran saya ke Depok, tujuan saya pindah ke Depok hanya untuk menyenangkan orang tua. Jadi masalah jabatan kira semacam, saya kira itu ngikutin. Kalau memang dari pemerintah Depok menilai saya untuk bisa ke lebih tinggi atau kemanapun, ya saya siap saja. Dan juga walaupun juga sekarang saya di posisi yang paling bawah, ya saya enjoy saja gitu. Dan dari 2018 sampai sekarang saya di Damkar, yang orang-orang katanya itu susah dan juga mungkin merupakan dinas buangan, tapi buktinya saya malah nambah 10 kilo kok berat badan. Artinya bukan susah, malah seneng. Ya mungkin juga saya bawa enjoy. Saya kira ya namanya pekerjaan, kalau memang kita bawa seneng, kita bawa enjoy, dan juga kita kerjakannya itu dengan senang hati, tidak terbebani, saya kira semuanya akan baik, akan berjalan juga maksimal. Kemudian untuk saat ini saya hanya menunggu kebijakan yang terbaik dari pimpinan yang ada di Depok. Apakah saya mungkin bisa berkarir ke dinas yang lain, atau juga mungkin saya tetap di Damkar. Secara pribadi saya sangat menikmati di Dinas Pemadam Kebakaran. Sangat menikmati. Yang pertama, di Dinas Pemadam Kebakaran itu kami itu tidak dicari-cari orang. Yang kedua, begitu kami melaksanakan tugas, kami malah dipuji-puji, bukan dicaci maki. Masyarakat berterima kasih ke kami semacam karena kami sudah bisa berkesempatan untuk membantu. Nah, makanya juga mungkin pada kesempatan ini saya juga sangat-sangat berharap kepada masyarakat, khususnya mungkin yang ada di Depok dan juga mungkin se-Indonesia, kalau ada kejadian baik itu bencana kebakaran atau bencana lainnya, tolong sesegera mungkin hubungi petugas, hubungi kami yang memang tupoksi kami itu. Jadi kalau terlambat kami dihubungi, ya secara otomatis kami akan terlambat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Kemudian harapan saya ke depan, mungkin saya hanya sekitar 7 atau 8 tahun lagi mungkin pensiun. Ada terbesit di hati kecil saya, ada terbesit
Karena waktu di lembaga pendidikan di Bandung, itu setiap pagi, lari pagi, kami berteriak nyanyi dengan sekencang-kencangnya. Calon camat, calon bupati, calon wali kota. Jadi ada terbesit, kepingin di suatu saat nanti mungkin saya kepingin jadi wali kota. Apakah mungkin di Depok atau juga mungkin di daerah lain. Tapi itu kan mimpi. Yang saya kira siapapun wajib bermimpi, sehingga kita punya tujuan untuk mencapai mimpi itu. Dan juga kita punya usaha untuk mencapai mimpi itu. Dan yang terakhir mungkin juga 8 tahun mungkin saya akan pensiun dan juga akan berakhir daya berkiprah di pemerintahan. Ada juga keinginan untuk menghilangkan rasa jenuh saya nanti pada saat pensiun. Kalau saya sih mungkin lebih cenderung mengembangkan pertanian. Dan juga alhamdulillah untuk saat ini adik saya juga yang satu yang paling bontot, yang laki itu ngurusin pertanian. Ya, alhamdulillah yang namanya petani juga tidak miskin-miskin amat lah gitu. Kalau memang kita mau, kalau memang kita yakin mau belajar, pasti akan mencapai sebuah hasil yang maksimal. Tetapi kalau hanya bercerita dan bermimpi di atas meja warung kopi, ya nggak akan terwujud apapun gitu. Nggak akan terwujud apapun. Dan kebetulan mungkin karena saya orang Aceh, yang sering saya lihat di Aceh itu ya bermimpinya di warung kopi. Nanam cabainya di warung kopi, nanam padi di warung kopi, ya nggak akan ada hasilnya. Nggak akan ada hasilnya. Tetapi mari kita buktikan, jangan hanya kita bercerita di warung kopi. Kita buktikan dengan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian juga, alhamdulillah saya sudah keturunan 4 orang. Yang pertama juga perempuan, alhamdulillah yang perempuan juga sudah lulus kuliah, tinggal nunggu wisuda. Kemudian yang 3 lagi ada laki-laki, dan juga ada salah satu di mereka itu yang laki-laki ada yang di pondok pesantren. Dan alhamdulillah walaupun juga mungkin mereka tidak bisa maksimal saya berikan pendidikan, ya minimal bekal buat mereka akan saya maksimalkan. Minimal pondasi buat mereka itu harus saya maksimalkan. Nanti pengembangannya mereka akan bisa buat sendiri. Apalagi mungkin perkembangan zaman, tidak mungkin sekarang saya ajarkan mereka seperti ini, belum tentu pada zaman dia nanti itu seperti sekarang gitu. Ya contoh saja waktu saya kecil itu nggak pernah ada yang namanya handphone. Sekarang kita udah punya handphone gitu. Jadi yang penting hanya dasar saja, fondasi, baik itu dari sisi agama, kemudian juga pendidikan-pendidikan yang lainnya, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan keluarga. Itu yang mungkin yang saya kira perlu kita maksimalkan. Pengembangannya ke depan nanti itu udah tergantung dari zamannya. Kondisinya apa, pasti akan mengikuti. Saya kira kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.